update terkait dengan peristiwa siswa SD di Medan yang dituduh melakukan perbuatan keji, yaitu menghabisi ibu kandungnya sendiri ya. Dan untuk saat ini itu penetapan tersangka itu menjurus ke anak tersebut. Namun apakah alat buktinya itu sudah lengkap? Nah, menurut Jan Calvin Simanjuntak itu masih ragu ya untuk menetapkan tersangkanya. Namun diketahui kalau aksi tersebut itu dilakukan oleh putri bungsu dari keluarga ini ya. Namun harus ada 2 alat bukti yang kuat, dan untuk alat bukti ini tuh sudah cukup ya, yaitu keterangan saksi, yaitu dari si kakak terduga pelaku dan juga dari ayahanda si terduga pelaku ini. Itu merupakan saksinya yang menyatakan memang benar si adik AL ini tuh yang berusia 12 tahun tersebut itu yang menghabisi ibunya. Namun penyidik tidak menyatakan kalau si adik AL ini tuh jadi tersangka ya, bukan karena kurang alat bukti. Alat bukti sudah cukup, tapi tidak dengan opini publik ya, alias kejadian tersebut itu tidak masuk logika ya, seperti 20 tus-tusan ya. Itu kan si adik ayat ini tuh diduga melakukan penus-tusan tersebut kepada ibunya sebanyak 20 kali, dan itu nggak masuk logika. Kenapa si ibunya ini tuh nggak melawan sama sekali? Itu sangat aneh. Nah, tapi misalkan ya, kalau oke lah, tus-tusan pertamanya itu ke bagian vital seperti jantung ataupun ke area atas atau kepalanya ya, itu bisa memang bisa melumpuhkan si korban ya. Tapi coba dicek dari hasil otopsinya tersebut, di mana letak penus-tusan atau penusukan pertamanya itu nanti bisa terbukti dari hasil otopsinya. Nah, selain gak masuk logika, itu juga ada kejanggalan ya, seperti jeda waktu ya pemanggilan ambulan. Itu kan antara jam 3 ya diketahui korban tersebut itu, namun dan ambulan datang jam 5 pagi, dan saat itu pun para warga berkumpul, dan para warga baru tahu kejadian tersebut karena datangnya ambulan tersebut ya. Nah, yang janggalnya adalah kenapa si suami korban ataupun ayahanda dari si terduga pelaku ini itu memanggil ambulan yang jauh dari tempat ataupun dari rumah tersebut ya, yaitu dia tuh memanggil ambulan di rumah sakit Columbia, sedangkan ada rumah sakit terdekat yang mungkin jaraknya ini tuh kurang dari 5 menit saja. Itu pun harus diselidiki ya. Nah, itu menjadi teka-teki ya. Dan kalau menurut KPAI, penyidik dan juga lembaga, itu keterangannya menjurus kepada si adik AL yang berusia 12 tahun ini tersangkanya ya, atau anak sedang dengan permasalahan hukum ya, karena dia ini tuh masih di bawah umur. Dan kalaupun memang benar ya, dia tuh mengatakan mereka itu mengatakan kalau ya si terduga pelaku alias adik AL ini tuh ya salah pola asuh, karena mungkin karena hubungan orang tuanya yang kurang sehat gitu. Karena kan diketahui ya kalau si ayahnya ini tuh sudah beberapa tahun gak akur dengan ibunya, dan bahkan dugaannya itu mau bercerai, dan dugaannya ibunya itu nggak mau bercerai, dan ayahnya yang dugaannya mau untuk bercerai. Dan apakah karena hal tersebut yang dugaannya itu
membuat si adik ayat ini tuh gak nyaman, sakit hati dan dendam ya. Apakah betul seperti itu? Apakah itu alasan motif dari terjadinya peristiwa ini? Terus katanya kalau si korban itu sering memarahi kakaknya, makanya dia ini tuh marah kepada korban ya. Dan apakah hal tersebut itu jadi alasan yang kuat secara hukum? Itu tidak bisa ya, karena hal tersebut merupakan subjektif ya, kalau pandangan psikologi seperti itu. Nah, harus dilihat dari data ilmiah seperti sidik jari yang terdapat pada alat yang digunakan tersebut. Terus itu sidik jari siapa ya, dan juga DNA siapa yang terdapat di situ. Dan yang anehnya adalah kalau di alat tersebut itu hanya ada sidik jari si terduga pelaku alias si adik AL yang berusia 12 tahun ini, yang masih SD tersebut itu. Sedangkan dikabarkan kalau tangan kakaknya ini tuh terdapat luka, entah itu kenapa ya. Oke, kalau misalnya dikatakan si kakaknya ini tuh berusaha untuk menghalangi si adiknya ini berbuat seperti itu ya, makanya tangannya itu luka. Tapi anehnya nggak ada sidik jari kakaknya di situ, dan hal tersebut itu sangat janggal ya. Nah, sedangkan tangannya si adiknya ini itu tidak ada luka, itu sangat janggal. Makanya kalau tetap dipaksakan si adik ayat ini tuh ditetapkan sebagai tersangkanya, itu akan membuat masyarakat curiga ya, dan mungkin akan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat ya kepada penyidik. Dan untuk saat ini si adik ayat ini tuh memberatkan dirinya dengan dia yang mengakui kalau dialah yang melakukan hal tersebut, dan juga ditunjang oleh keterangan dari kakak dan ayahandanya. Tapi kita lihat nanti saja seperti apa, apakah dia akan ditetapkan sebagai tersangka ataukah ada orang lain yang menjadi tersangkanya. Dan untuk perkembangan kasus ini seperti apa, kita nantikan saja kabar berikutnya.